Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi alamal bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat yang sudah dirasakan, nikmat yang sedang kita rasakan, dan nikmat yang insyaallah akan kita rasakan. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman terang menderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, perkenalkan saya Nur Aziza dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Adapun dosen pada mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan yaitu Bapak Afidatul Asmar M. Sos. Alasan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester kami. Adapun pemateri pertama akan dibawa oleh Saudara Fikram, dan pemateri kedua akan dibawa oleh Saudara Nasrul Hafiz, dan pemateri ketiga akan dibawakan oleh Saudari Amira Najwa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja. A. Pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara, Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya rasa solidaritas sosial. Kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi, sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia. Justru, dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasionalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Hafiz. Saya akan membaca materi B, yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara. Ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya. Melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya, hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah, persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu
seperti masa-masa menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu C. Identitas negara Indonesia. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, identitas nasional menjadi negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas tinggi. Ada beberapa penjelasan mengenai identitas negara Indonesia, yaitu A. Bendera negara sang merah putih. Bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4-24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. B. Bahasa Negara Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa berasal dari rumpun bahasa Melayu. C. Lambang negara Garuda, Pancasila, dan simbol-simbol Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat panitia Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang panitia bernama Parada Parahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara Indonesia. Arti makna lambang negara ialah Garuda, yaitu burung yang dinamakan Sang Raja Wali. Adapun makna yang terkandung dalam simbol-simbol Pancasila yaitu yang pertama, bintang yang memiliki 5 sudut, melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Yang kedua, rantai yang melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang terbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, menumbuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Yang ketiga, pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu Indonesia. Yang keempat, banteng melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kelima, padi dan kapas melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. D. Lagu Bangsa Indonesia Raya. Lagu Bangsa Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai 64. Sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyatakan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Hukum.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Pengesahan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, identitas adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Identitas nasional Indonesia. 1. Bahasa nasional atau pemersatu yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. 3. Lagu kebanggaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Pancasila. 5. Hukum. Penerapan identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.